Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matal iman wal islam wal istiqlali awil hurriyati wa afhamana min ulumiddin wal aqidah wa bayyana lana wa arsyadana al akhlaqal karimah wal a'malus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina biha min ahwali yaumil qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syafi'ul ummati wa khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ya'maluna as-salihat wa yajtanibuna al-manhiyat. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada siang hari ini kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian hendaklah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salah satu nikmat dan rahmat yang diberikan Allah kepada manusia adalah nikmat kemerdekaan. Hal ini merupakan nikmat yang tidak bisa diukur dengan harta benda, tidak diukur dengan materi. Banyak orang bersedia mengorbankan apapun hanya demi mendapatkan hak kemerdekaan itu. Merupakan fakta sejarah yang tak terbantahkan bahwa peran dan kontribusi umat Islam, para ulama, pahlawan-pahlawan muslim begitu besar dan menentukan di dalam perjuangan melawan penjajah meraih kemerdekaan ini. Kontribusi mereka yang sangat bernilai di mata bangsa ini harus dijadikan semangat untuk mengukir prestasi. Dan saatnya kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneladani perjuangan para ulama, para pahlawan muslim di negeri ini. Meneruskan perjuangan mereka, membawa kemerdekaan ini menuju kemerdekaan yang totalitas dalam segala arti dan bentuknya. 77 tahun bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya ini. Ini adalah semua merupakan nikmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri sebagaimana yang dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi sidang jamaah yang berbahagia, jelas sekali bahwa kemerdekaan yang hingga saat ini kita rasakan dan kita peringati adalah merupakan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada negara kita. Karena dengan adanya kemerdekaan ini kita masih bisa menghirup udara segar sampai saat ini. Dengan kemerdekaan pula kita bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa rasa khawatir. Dengan kemerdekaan ini kita bisa bercengkrama dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak kita. Maka sungguh kemerdekaan ini adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada negara kita. Dan ini bukan pemberian siapa-siapa. Ini semua adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemerdekaan Indonesia yang telah berumur 77 tahun ini, tentu kalau kita ibaratkan dengan
manusia ini bukanlah umur yang muda dalam bentangan sejarah. Tetapi patut memang ada beberapa hal yang kita sayangkan, di mana kemerdekaan yang diraih dari penjajahan Belanda selama 350 tahun ditambah 3,5 tahun penjajahan Jepang, kini masih sebatas baru sekedar dikenang, belum sepenuhnya disyukuri oleh mayoritas anak bangsa ini. 77 tahun Indonesia merdeka bukanlah waktu yang pendek, sesuai umur rata-rata manusia. Tapi kemerdekaan hakiki bangsa ini masih belum menjadi bukti. Memperingati kemerdekaan bukan sekedar perayaan seremonial, bukan sekedar semarak warna-warni bendera dan umbul-umbul, tidak sekedar aneka lomba yang terkadang kurang mengandung nilai pendidikan. Kita bisa lihat banyak masyarakat, khususnya kaum muda, yang memaknai kemerdekaan hanya sebatas penciptaan suasana ramai saja, sekedar meriah, gebyar dengan hura-hura dan foya-foya. Tapi sebaliknya, semangat juang yang terkandung di dalamnya nyaris terlupakan. Oleh karena itu kita harus tetap mengawasi dan juga mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan, dan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan ini belum pernah berhenti. Karena kita telah keluar dari penjajahan satu dan kita akan menghadapi penjajahan yang lain. Itu pernah diucapkan oleh Bung Karno. Beliau mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena hanya mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Hari kemerdekaan Indonesia ke-77 menarik untuk kita renungkan. Sebuah kemerdekaan tidak mungkin diraih tanpa adanya kemenangan. Kemenangan mustahil didapat tanpa adanya perjuangan. Dan perjuangan tidak akan berarti tanpa adanya kebersamaan dan persaudaraan. Persaudaraan tidak mungkin tercapai tanpa ketulusan. Dan ketulusan tidak akan berfaedah tanpa didasari oleh ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kemerdekaan Indonesia yang begitu susah payah diraih ternyata sering dimaknai sebatas romantisme sejarah semata. Karena hari ini kita lihat, kita rasakan 77 tahun hanyalah peralihan dari satu penjajahan kepada berbagai penjajahan lainnya. Betapa tidak, dahulu para pahlawan kita hanyalah menghadapi penjajahan militer bangsa asing. Tapi sekarang bangsa Indonesia menghadapi multi penjajahan. Mulai dari penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, moral, sampai kepada penjajahan pemikiran. Bahkan bentuk penjajahan seperti ini lebih besar bahayanya, lebih dahsyat daripada penjajahan militer. Karena bahaya yang ditimbulkan jauh lebih kompleks dan berdaya rusak tinggi. Bukan hanya fisik yang dirusak, tetapi pola pikir. Itulah dinamakan ghazwul fikri atau perang pemikiran, perang urat saraf. Dalam masalah ekonomi misalnya, sampai hari ini kita belum bisa melepaskan dari krisis. Dalam artian kita belum merdeka dalam bidang ekonomi. Harga tanaman rakyat masih belum layak, sementara harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat terus melangit dan tak terjangkau oleh rakyat kecil. Di bidang budaya, identitas keislaman dan ketimuran bangsa Indonesia terlebur dengan budaya barat atau budaya manapun yang bertentangan dengan budaya kita Indonesia. Dalam bidang moral, kita lihat mulai anak TK sampai mahasiswa, masyarakat sampai pejabat, tidak jarang kita saksikan pemandangan biasa dari tradisi, apakah itu tawuran, apakah itu korupsi, apakah itu porno aksi, pornografi, bahkan bangga menjadi lesbi, menjadi waria, dan wanita tunasusila.
Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarr minhu hatta talaqqaw rabbakum. Bersabarlah kalian, maka sesungguhnya tidak akan datang kepada kalian sebuah zaman, kata Rasulullah, kecuali zaman tersebut lebih rusak dari sebelumnya, sampai kalian menemui Tuhan kalian. Dalam memaknai kemerdekaan ini, sedang jamaah yang berbahagia, marilah kita memposisikan diri sebagai hamba Allah yang taat dan beradab, bersukaria tanpa harus lupa dari semangat kemerdekaan yang hakiki itu. Oleh karena itu, sejatinya seorang muslim seharusnya mensyukuri nikmat kemerdekaan, bukan sekedar mengenang kemerdekaan. Kemerdekaan adalah kenikmatan dari Allah. Setiap nikmat itu di dalam Islam menjadi atau pembuka atau penutup nikmat yang lainnya. Kita sering menginginkan nikmat, pada rahasia yang bisa mengundang nikmat itu adalah syukur atas nikmat yang ada. Kalau hanya sekedar mengenang, hanya membuat kita terlena dengan romantisme sejarah, sedang bersyukur merupakan gairah pengundang kenikmatan yang lebih besar. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, niscaya aku akan menambah kenikmatan tersebut kepada kalian. Maka menjadi pilihan bagi kita, apakah kita akan mengikuti zaman dengan warna kemaksiatan dan menjadi budak zaman, atau justru mewarnai zaman dengan warna kesalehan dan menjadi manusia merdeka yang terbebas dari nafsu dunia, yang hanya menghambakan kepada Allah Ta'ala. Itulah sejatinya tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk mewarisi bumi dan memakmurkannya dengan aturan dan celupan Allah. Sibghatullah, wa man ahsanu minallah sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Celupan agama Allah, siapa yang lebih baik celupannya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Al-Baqarah 138. Masyarakat muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Perjuangan panjang para pendahulu bangsa ini yang notabene mayoritas kaum muslimin berjuang melawan penjajah di bawah teriakan takbir. Mereka melawan kaum kafir di bawah bendera la ilaha illallah. Mereka berkorban jiwa dan raga mereka. Banyak dari mereka menjadi syuhada, sehingga Allah memberikan nikmat kemerdekaan kepada bangsa ini. Umat Islam yang berjumlah mayoritas di negeri ini sudah seharusnya mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, mensyukuri kedaulatan dengan pembangunan dan persatuan. Ini menjadi bukti penghargaan kepada para pendahulu bangsa ini, sekaligus agar Allah SWT menambah nikmat-nikmatnya kepada bangsa ini. Bukankah Allah SWT pasti menambah nikmatnya bagi siapa saja yang pandai bersyukur? Dengan tegas Allah SWT telah memberi arahan kepada bangsa ini bagaimana seharusnya mengisi kemerdekaan dan mensyukur nikmat kepemimpinan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 41, alladzina immakkannahum fil ardh aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Kalimat di dalam ayat ini disebutkan alladzina inna makkannahum fil ardh, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Kalimat ini bisa berarti suatu bentuk kemerdekaan dari penjajahan. Ada 4 strategi yang harus dilaksanakan dalam mengisi kemerdekaan ini yang diuraikan oleh ayat ini. Yang pertama disebutkan aqamus shalah atau iqamatus shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat dalam rangka membangun moralitas dan akhlak mulia, di mana suatu bangsa atau institusi akan dapat langgeng ketika memiliki moralitas dan kredibilitas yang tinggi. Kunci membangun moralitas itu terletak pada pelaksanaan ibadah salat dan ketaatan kepada Allah SWT. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini disebutkan ita'uz zakah, menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian sosial. Agama Allah tidaklah hanya mengurusi masalah rohani dan akhirat saja, namun juga sangat memperhatikan keseimbangan
kehidupan sosial bermasyarakat. Itu dibuktikan dengan anjuran di banyak tempat dalam Al-Quran. Penyebutan perintah salat selalu diiringi dengan perintah berzakat. Zakat atau mengeluarkan harta yang kita punya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya adalah dalam rangka membersihkan harta kita dari yang tidak halal atau yang masih samar-samar. Kemudian zakat juga sebagai upaya untuk mengerem nafsu bakhil dalam diri seseorang. Karena kecenderungan seseorang itu cinta terhadap harta dan dunia, maka zakat juga sebagai simbol sosial kepedulian seseorang kepada sesama. Itu yang kedua. Yang ketiga disebutkan di dalam ayat ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, jaminan kepastian dan penegakan hukum. Jabatan dan kekuasaan mendorong seseorang untuk menyimpang dan menyalahgunakan jabatan. Banyak contoh dalam sejarah. Fir'aun misalnya, yang berupaya untuk melanggengkan kekuasaannya dengan segala cara, karena tidak ada perimbangan kontrol dari masyarakatnya. Tingkatan amar ma'ruf dan nahi mungkar sudah diatur dalam agama. Dalam hadis Rasul disebutkan, yaitu dengan pendekatan kekuasaan, dengan tangan bagi yang berwenang. Kemudian disebutkan fa'ilam yastati, apabila tidak sanggup dengan tangan atau tidak punya kekuasaan, disebutkan dalam hadis itu fabilisani, dengan lisan, atau nasihat. Bagi siapapun yang bisa mampu memberikan nasihat, maka hendaklah dia memberikan nasihat. Kemudian yang ketiga, jika keduanya tidak bisa dilakukan, maka dengan pengingkaran di dalam hati. Wadzalika adhaful iman, dan inilah selemah-lemahnya iman. Dalam konteks jaminan kepastian dan penegakan hukum, pernah ditegaskan oleh Rasulullah SAW ketika ada usaha dari para sahabat untuk minta keringanan hukuman bagi seorang wanita bangsawan yang berzina. Namun dengan tegas Rasul menolak dan mengatakan, kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian, penyebab kehancuran umat terdahulu adalah karena ketika orang kaya mencuri, maka tidak ditegakkan hukuman kepadanya. Namun kalau yang mencuri itu rakyat kecil, seketika itu hukuman ditegakkan dengan seberat-beratnya. Kata Rasulullah, ketahuilah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini penegasan yang luar biasa bahwa hukum itu tidak pilih bulu. Seseorang sama di mata hukum. Hukum tidak bisa dibeli, tidak bisa digadaikan, dan hukum tidak tebang pilih. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengembalikan urusan kepada Allah semata. Ketika usaha untuk membangun moralitas dan akhlakul karimah lewat pelaksanaan ibadah salat, kemudian menumbuhkan kepedulian sosial yang dibuktikan dengan mengeluarkan zakat, serta proses amar ma'ruf nahi mungkar sudah dijalankan dengan seimbang, maka selebihnya kita serahkan urusan kehidupan itu kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang akan mengatur urusan seluruh manusia, dan Allah SWT pasti menepati janjinya, yaitu akan menolong orang yang mengikuti kehendaknya. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wasawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Islam lahir membawa misi kemerdekaan dan kebebasan, serta ingin mengantarkan segenap manusia kembali kepada fitrah mereka yang suci. Misi kemerdekaan dan kebebasan yang diperjuangkan oleh Islam merupakan inti dari ideologi yang benar, yaitu tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad. Membebaskan manusia dari penghambaan, belenggu dari ketergantungan kepada sesama manusia, menuju penghambaan dan pengabdian yang totalitas kepada Tuhan Sang Pencipta makhluk sealam jagat ini. Kesyukuran yang tertinggi bagi kita bukan hanya bangsa ini telah meraih kemerdekaan, tetapi kesyukuran kita selaku umat Islam adalah bahwa kita tidak sekedar menjadi penonton di dalam mengisi kemerdekaan ini, tapi marilah semampu mungkin menjadi pemain dan ikut ambil bagian sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan segmentasi masing-masing, untuk menjadi orang-orang yang bisa menorehkan tinta emas dan menuliskan sejarah kegemilangan bangsa ini di masa yang akan datang. Sehingga kita akan dikenang sebagai sebuah kebaikan yang insya Allah jika itu diteruskan oleh generasi yang akan datang,
maka kita akan meraih pahala yang tidak putus-putus meskipun kita sudah menghadap Allah kelak. Dengan semangat kemerdekaan, marilah kita mensyukuri kemerdekaan ini dengan mempertahankan keutuhan jati diri dari bangsa ini dengan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai akhlak yang luhur, nilai-nilai Islam yang tinggi. Hanya dengan itu kita bisa meraih kejayaan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan meneruskan sejarah bangsa ini, sehingga bangsa ini akan menjadi sebuah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan bangsa yang meraih kemaghfirah Allah dalam waktu yang bersamaan juga meraih kesejahteraan dan kedamaian selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur alladzi qala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan man nazara fa'tabar wa kaffa 'anil masawi'i wazdajar wa 'alima anna ad-dunya laysat bidari maqar wa asyhadu an la ilaha illallah khalaqal khalaiqi wa ahkamaha wa qaddaral a'mara wa haddadaha wa huwa baqin la yafutu wa huwa hayyun la yamut wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amara bi tadhkiril mauti wal fana wal isti'dadi li yaumil ba'tsi wal jaza sallallahu ala Muhammadin khatimul anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kullam minna lisanan sadiqan dzakiran wa qalban khashi'an muniban wa amalan salihan zakiyan wa ilman nafi'an rafi'an wa imanan rasikhan thabitan wa yaqinan sadiqan khalisan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa wahidillahumma sufufahum wa ajmi' kalimatahum alal haqqi waqsir syauqataz zalimin waqtubis salam wal amna li ibadika ajmain. Allahumma rabbana ihfaz awtanana wa aizza sultanana wa ayyidhu bil haqqi wa ayyid bihil haqq ya rabbal alamin. Allahumma rabbana asqina min faydikal midrar waj'alna minaz zakirina laka fil laili wan nahar al-mustaghfirina laka bil 'ashyi wal ashar. Allahumma anzil alaina min barakatis samai wa akhrij lana min khairatil ard wa barik lana fi thimarina wa zuru'ina wa kulli arzaqina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.